Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga desa Sukawedi. Selamat datang di Mencekam, menceritakan email kamu. Sebelum lanjutin nonton video ini, pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast Do You See What I See, yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di Spotify. Kembali lagi di Mencekam kali ini. Semoga kalian selalu sehat ya, warga desa Sukawedi dimanapun kalian berada. Karena pada bulan Februari yang lalu itu dinobatkan sebagai bulan greges-greges. Jadi banyak banget teman-teman saya di sekitar saya, orang-orang, bahkan orang-orang kantor itu banyak banget yang sakit, banyak banget yang lagi greges-greges. Makanya sampai ada meme kan bilang, kalau kalian nggak ngerasain greges-greges bulan ini tuh kalian makan apa sih? Hebat banget. Karena emang beneran semua orang sakit, semua orang flu, batuk kayak gitu-gitu. Jadi semoga pas kalian nonton ini kalian sudah sehat semua, atau yang baru sakit semoga lekas sembuh, lekas pulih, sehat seperti sedia kala ya. Oke, di Mencekam kali ini saya bakal bacain cerita tentang sebuah rumah mewah katanya. Judulnya Rumah Mewah. Dari Mas Dani Ramdhani. Berikut saya lampirkan mengenai cerita pengalaman horor saya yang saya alami sewaktu saya masih sekolah SMA di kampung halaman saya di Garut. Ceritanya di Garut. Sekilas saya tadi baca, itu ceritanya tentang sebuah rumah yang dia ternyata ada menyimpan satu rahasia besar. Oke, kita bacain bareng-bareng aja yuk. Judulnya Rumah Mewah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Danton AXL. Setidaknya mereka memanggil saya dengan nama tersebut setiap kali saya sedang nge-DJ. Oh, jadi Mas Danton ini adalah seorang DJ ya. Saya berasal dari kota Garut dan sekarang bekerja sambil kuliah di Universitas Trisakti Jakarta. Saya mau berbagi cerita tentang kisah pengalaman seram saya semasa kelas 1 SMA. Pagi itu saya dan teman-teman yang lain sedang berjalan kaki menuju sekolah. Maklum, waktu itu untuk menghemat uang jajan saya dan teman-teman, saya terbiasa harus jalan kaki sejauh 5 km dari rumah ke sekolah, melewati area persawahan yang membatasi desa saya dengan kecamatan. Di desa saya itu gak ada angkot, jadi untuk pergi ke sekolah harus naik delman dan ojek. Itu pun saya harus membayar ongkos Rp500 kalau pergi ke sekolah naik delman pada tahun 2003-an. Jadi daripada saya pakai untuk ongkos naik delman, lebih baik saya jalan kaki dan uangnya saya simpan saja, pikirku waktu itu. Dalam perjalanan ke sekolah, tak disangka saya bertemu dengan tetangga saya sekaligus kakak kelas saya di pertengahan jalan yang dikelilingi dengan sawah yang luas itu. Namanya Rifa. Dia adalah sosok yang santun dan rajin. Dia bahkan tak malu untuk berjualan kupat tahu sambil berangkat ke sekolah. Setelah saling sapa, kita pun jalan kaki bareng sambil mengobrol. Di tengah obrolan dia bertanya, "Dan, kamu mau uang jajan tambahan gak?" "Kebetulan saya lagi ada kerjaan nih," tanya dia. "Ya maulah," jawab saya. "Emang kerjaan apa sih?" Dia jawab, "Kebetulan langganan kupat tahu saya di desa X menawarkan saya pekerjaan untuk menjaga rumahnya setiap hari Kamis sampai Minggu.
karena mereka sering keluar kota setiap hari tersebut. Tenang saja, untuk keperluan makan sudah mereka sediakan kok buat kita. Kalau kamu mau, kamu juga bisa ajak saudara kamu si Awal. Mendengar hal itu, ya jelas saya maulah. Kebetulan sekali waktu itu saya sedang menabung uang untuk membeli mobil Tamiya. Maklum, saat itu mainan tersebut sedang ngetren di sekolah. Singkat cerita, hari Rabu, saya dan saudara saya sudah berkemas pakaian untuk berangkat ke rumah langganan kupat tahunya Rifa di desa X. Segala keperluan sekolah dan seragam pun tak lupa saya siapkan. Setelah mendapatkan izin dari orang tua, kami bertiga pun berangkat ke desa X sepulang sekolah. Sesampainya kami di depan rumah tersebut, saya terkagum-kagum dengan rumahnya yang sangat megah dan mewah. Rasanya bagai bumi dan langit jika dibandingkan dengan rumah saya yang semi permanen. Rifa yang sebelumnya sudah dikasih kunci rumah itu pun segera membuka gerbang rumahnya yang dihiasi oleh 2 buah patung kera yang sedang membawa senjata gada di kedua sisi gerbang rumahnya. Sebelum membuka pintu rumah, kami disambut dengan 2 buah pilar besar berwarna emas yang menjulang dari lantai 1 ke lantai 2 rumah. Setelah masuk, Rifa yang sebelumnya sudah pernah menginap di sana menunjukkan tempat kami bertiga untuk tidur nanti, dan dapur dengan isi kulkasnya, 2 pintu yang penuh sekali dengan makanan. Wah, pokoknya berasa jadi anak sultan waktu melihat hal itu. Rifa juga bilang kalau kursi-kursi di ruang tamu terbuat dari bahan kulit mahal. Kami bertiga tidur di kamar, posisinya menjorok agak sedikit ke belakang rumah di lantai 2 yang berada tepat di atas ruang keluarga dengan deretan perabot antik yang menghiasi ruangan tersebut. Jadi kalau kami membuka gorden jendela kamar kami bisa melihat ke ruang keluarga tersebut yang letaknya ada di lantai 1. Dalam hati saya sempat bertanya, gimana caranya Rifa bisa dikasih kepercayaan untuk menjaga rumah ini, sedangkan dia dan pemilik rumah ini tidak ada hubungan saudara sama sekali. Dan bagaimana bisa pemilik rumah ini percaya begitu saja, mempercayakan rumah mewahnya kepada orang lain. Tetapi karena mengingat Rifa ini adalah pribadi yang baik dan amanah, rasanya bisa-bisa aja sih, pikirku saat itu tanpa curiga ada hal lain. Malam harinya kami bergadang sambil main PS1 yang ada di bawah TV di ruang keluarga tersebut. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam dan kami masih saja asik main PS. Saat sedang asik-asiknya main PS, tiba-tiba kami bertiga dikejutkan dengan bunyi keran air yang menyala di kamar mandi lantai 1 yang terletak di samping dapur belakang. Sekejap, kami bertiga pun saling tatap karena kaget. Kamu tadi matiin kerannya bener gak sih waktu di kamar mandi? Tanya Rifa pada saya. Ih, saya gak nyalain keran. Saya pakai air yang di bak mandi waktu itu. Mendengar jawaban saya, kami pun sepakat untuk mengecek ke kamar mandi. Namun, ketika kami membuka pintu kamar mandi tersebut, keran tiba-tiba mati sendiri. Melihat kejadian itu, pikiran kami tiba-tiba langsung blank dan hanya bisa bengong. Namun setelah kami menutup pintu kamar mandi dan 3 langkah meninggalkan kamar mandi, tiba-tiba keran air kembali menyala. Kami ketakutan dan langsung berlarian naik ke kamar kami di lantai 2
untuk bergegas tidur saja. Apakah sampai situ saja? Oh tidak. Jujur, saat itu kami bertiga gak bisa tidur. Di tengah keheningan malam di rumah besar itu, sayup-sayup kami mendengar ada orang yang sedang mandi sambil bersenandung di kamar mandi lantai 1. Saat itu kami cuma bisa bersembunyi ketakutan di balik selimut kami. Karena ngantuk, akhirnya pun kami terlelap sejenak. Hingga kami bertiga bangun dari tidur kami setelah mencium adanya bau tak sedap dari luar kamar kami. Kami saling berbisik, bau apa ini? Bau bangkai tikus kayaknya. Tiba-tiba kami mendengar suara aneh dari arah lantai bawah yang menuju lantai atas kamar kami. Seperti suara langkah kaki, namun bunyinya sedikit berbeda. Dan menurutku seperti suara ketukan keramik. Ya, seperti suara kendi keramik yang diketukan ke lantai. Saya beranikan diri untuk memeriksa ke arah pintu, sedangkan Rifa dan saudara saya memperhatikan saya dari arah tempat tidur. Saya mengintip dari celah bawah pintu yang kebetulan ada sedikit celah sekitar 2 cm dari lantai. Ketika meletakkan wajah saya ke lantai dan mengarahkan wajah saya ke arah celah pintu itu, saya langsung merasakan hembusan angin dari bawah lantai mendekat ke depan pintu. Saya melihat ada sepasang kaki. Ya, sepasang kaki yang sudah tidak utuh lagi bentuknya. Bentuknya seperti tulang belulang kaki yang masih ada sisa-sisa daging yang menempel di tulang belulang tersebut, yang sudah agak sedikit menghitam dan menimbulkan bau busuk yang teramat sangat menyengat. Melihat hal tersebut, saya hanya terdiam terpaku karena ketakutan. Tulang belulang kaki tersebut setelah berhenti sejenak di depan pintu kamar saya, kemudian melangkah lagi menjauh dari kamar kami. Saya terkaget ketika Rifa menepuk pundak saya sambil bertanya ada apa. Jujur, mau jawabnya saat itu saya nggak bisa karena saking ketakutannya. Saya hanya terdiam sampai saya tidur kembali. Keesokan harinya, saya langsung pulang ke rumah tanpa pergi ke sekolah. Saya demam. Sepulang dari sana, setelah demamnya turun, saya menceritakan hal yang saya lihat tersebut pada ibu dan bibi saya, yang merupakan ibu dari Awal, saudara saya yang saat itu menjenguk saya. Di hari kedua, Rifa dan saudara saya, Awal, masih bertahan untuk menginap di sana. Namun, teror masih tetap berlanjut pada mereka. Awal bilang, di rumah itu sangat banyak kejadian aneh. Dari mulai ada pocong yang tidur di sofa bawah, sampai ada wanita nangis di sebelah kamar tidur kami dulu. Awal menyerah di hari kedua dan pulang. Sedangkan Rifa sendiri langsung disusul oleh kakaknya ke rumah itu untuk dibawa pulang karena khawatir kalau kenapa-kenapa setelah keluarga mereka mendengar cerita dari saya dan Awal. Keluarga kami mendapat kabar kalau pemilik rumah tersebut sesungguhnya tidak mencari orang untuk menjaga rumahnya, melainkan sedang mencari tumbal untuk pesugihan. Dalam hati, pantas saja pemilik rumah menyuruh kami yang masih anak-anak dengan imbalan uang yang lumayan besar. Kenapa nggak cari orang dewasa saja
yang memang benar-benar bisa menjaga rumah dan bisa berantem gitu. Misal ada maling yang berani masuk rumah. Sekian cerita pengalaman seram saya semasa saya masih SMA. Mohon maaf bila ada kalimat yang kurang pas dalam penceritaan saya. Waduh, serem banget ini ceritanya Mas Dani Ramdhani. Bayangin aja, kita lagi enak-enak tidur, tiba-tiba ada suara krek, tulang belulang. Terus pas dicek, emang bener ada kaki udah berbentuk tulang. Aduh, serem banget sih. Ternyata rumah megah itu adalah rumah orang yang menganut pesugihan. Aduh, syirik banget sih, itu gak boleh ditiru ya teman-teman. Karena itu pasti akan merugikan kita kembali pastinya. Entah itu di dunia atau besok di akhirat. Oke, mungkin itu aja kali ya. Maafkan, belum bisa bikin mencekam di outdoor karena mungkin masih kurang fit juga. Ya itu tadi, greges. Ya udah gitu aja sih. Semoga menghibur buat teman-teman semua yang lagi sakit, semoga lekas sembuh. Yang sehat, semoga sehat terus. Sekian dari saya. Maafkan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.